Qala wa ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ulama niki wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sang banyu ma'an ing air tahuron kang iso nyucekno bolak-balik. Mergo wazan fa'ul maknane lil mubalaghah atau lil kasrah. Dadi ghafir nyepuro, ghafurun akeh nyepurane, syakir nyukuri, nak syakur akeh. Sehingga pendapatnya Imam Malik mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Abu Hanifah juga berpendapat air itu tidak ada mustakmal karena tahuron artinya bolak-balik iso nyuceni dari bekas wudu iso nyuceni meneh bekas itu. Tapi kata Imam Syafi'i tahur di sini itu bimanal alat. Jadi sahur 5 yutasaharu bihi. Jika beliau berpikir ya air sekali dipakai nyuci sekali berarti hadas itu intikal ke air itu. Saya ulang lagi ya. Air yang pernah saya pakai wudu itu artinya kan air ini penghilang apa? Penghilang hadas. Hadasnya kemana? Larut ke air itu. Paham ya? Berarti kan ada pemindahan hadas ke air itu. Maka air ini menjadi mustakmal, tidak diboleh dipakai wudu lagi. Atau misalnya saya ngilangkan najis. Berarti najis itu kan lari bersama air itu. Ya berarti nggak boleh air ini dipakai mensucikan lagi karena sudah ada najisnya. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Tapi cara berpikir lama lain, tahuron itu ikut wazan fa'ulan, berarti berkali-kali bisa dipakai mensucikan. Kayak ghafuron, Allah berkali-kali memaafkan. Istaratu den syaratna wirafil hadasi krana ngilangi hadas wan najis lan najis apa maun banyu mutlakun kamu mutlak. Bahwa ta'al maun mutlakun perkara ya kok ingkang tumiba ali ngatasé mau ismu ma'en kang keceluk banyu bila qaidin lan tanpa qaid. Fal mutaghayyiru mongko te banyu sing rubah bi mustaghnan anhu lan barang sing iso ra dibutuhno kaza faron ing kodine zafaron. Taghayyuran lan rubah yang menawa kang iso nyegah apa taghayyur itlaqus mil ma'i ing keceluk jenenge banyu. Iku ghairu tahur ning ora iso nyuceni. Misalnya banyu kopi, orang kan sepakat darah ini banyu kopi, banyu teh, atau banyu kuah. Itu berarti taghayyuran yang nau itlaqos milma. Tapi nak banyu sing enggak berstatus kan jadi jenenge banyu tanpa catatan. Itu nak isi banyu teh, banyu kopi, banyu kuah. Itu ghairu tahurin apa? Tidak bisa mensucikan. Wala duru lan ora bahaya apa taghayyur rupa la yang kang ora iso nyegah apa taghayyur alisma ing jeneng. Misalnya banyu putih terus kena tes widik sampai rupanya tetap putih tidak kekuning-kuningan wong tetap darani banyu ora banyu teh itu jenenge apa taghayyur sing lamnya naul isma wala mutaghayyuran lan ora banyu sing rubah bimuksin sebab meneng suwi misalnya watine dan sebab kena lemah wati khlabin dan maca tukhlab iku maknane ganggeng niku lho napa sing ireng sing ijo-ijo tengene niku kali niku mut wa malan rubah kelan perkara fi maqarihi kang ing dalem nggon tempate banyu wa mamarihi lan nggon liwate banyu. Jadi misalnya ada sungai yang unsur tanahnya itu ada belirang ya ada sungai yang unsur tanahnya itu mengandung belirang. Tentu sungai ini semuanya berbau belirang, airnya juga berbau belirang. Tapi ini bisa dimaafkan karena rubah dengan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ini jenenge apa? Kan syaratnya rubah kan bimustahnan anhu dengan sesuatu yang bisa dihindari. Tapi kalau sungai yang di kawasan belirang kan otomatis mau tidak mau dilewati. Terus airnya akhirnya berbau belirang. Nah, itu nggak apa-apa. Itu jenenge termasuk rubah wa ma fi maqarihi wa ma marihi. Wa kadza wa taghayyur la yamna'ul isma mutaghayyirun te banyu sing rubah bimujawirin lan barang sing nanggani. Tidak campur betul mau nanggani. Kaudin godin rubah mergo kena kayu wangi, wadunin lan kena minyak. Au bituro bentuk lan lemah turifakan den ceblokno apa turab ing dalem lemah fil azhari ing dalam kaul azhar. Misalnya banyu bersih mbok lemah terus mbok udek. Akhirnya budak. Tapi budaknya mergo lemah, nah itu enggak apa-apa karena air dengan tanah itu satu unsur, jadi itu enggak masalah. Sesuai krohulan dan mukrono al musamma banyu sing dipanasno srengenge. Wal musta'malulan banyu kang wis kadung dienggo fi fardhi thaharati ing dalem ngeten-ngeten subhanallah. Wa yukrahulan den mukrono al musamma banyu sing dikenekno srengenge titik nggih mun iku titik napa? Titik musta'naf lagi istinaf. Lawal musta'malu te kang aran banyu musta'mal. Wal musta'malu te banyu sing wis tau dienggo fi fardhi thaharati ing dalem thaharah sing isih berstatus fardhu. Basuhan pertama kan berstatus fardhu. Tapi nak basuhan wudu kedua berstatus sunat. Basuhan ketiga berstatus sunnah.
yang dikatakan mustamal fi fardhi thaharah kila didawono wa nafiha lan sunnate thaharah iku ghairu tahurin iku ora nyuceni ghairu tahurin ora iso nyuceno meneh jadi kamane ana wong junub mandi nah gebiran pertama ini kan menghilangkan hadas besar. Nah gebiran pertama ini bekasnya nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau gebiran kedua, ketiga kan sudah sunat. Maka sebagian ulama mengatakan tidak mustakmal. Yang mengatakan mustakmal justru kila, berarti tidak sahih. Yang sahih adalah kalau bekasnya basuhan sunat tidak menjadi mustakmal. Tapi yang menjadi mustakmal adalah basuhan wajib. Berarti bekas wudu basuhan pertama. Bekas mandi ya basuhan pertama. Meskilah wa nafliha tapi itu iku ghairu tahurin ora nyakno fil jadid. Fa in jama'a mung kelamun ngumpulna sapa wong kulatene ing rong kula fa tahurun mung nyakno fil asah. Walatan jusulan ora iso najis sapa kulatal ma'i banyu rong kula bimulakotinat sin sebab kena najis. Fa in ghayarahu mung kelamun iso ngrubah najis ing mak fanajis mung dadi najis. Mun titik. Fa in zala mung kelamun ilang kota ghayruhu rubai banyu oleh ilang binafsi lan awak dhewe mak au bima en utawa lan banyu tuhun kang nyuceni au bimis ken utawa kelawan misik wa za'faron dan za'faron fala mongko ora wa kadalan iku mungkene turabun utawa rubah kelawan lemah wa ya turabun utawi rubah kelawan lemah wah kita muane kalau ora curiga kitabmu ya tidak meyakinkan waktu rokun atau sama wakufun, keliru sebenarnya wajah sun. Kita pun sesat tenan. Sono kof barang kof itu maknanya sepatu, no? Sembrono. Jasun itu sebenarnya. Ya, ono sing agak jasun tuh. Seramu tuh kita. Ya, jasun, no? Jasun niku kados niku lho. Jadi nembak iku. Gampang. Enggak pokoke keliru Kang, ora kok mungkin keliru, jelas keliru. Ono kok bareng kok maknane sepatu. Bar bekas sepatu nembae. Aneh-aneh. Bil adari ing dalam kaul adhar. Wa dunahuma. Mane sinau cara kula bareng kula kitab nanti khatam ngene kula tadi. Tapi hati talibin beda nih, sering khatam terus sering kalau sinau nih. Mulai anak kitab salah ngerti, ono pop kan. Aja kalau serasi sinau meneh kok tapi kok jadi aneh gitu. Wadu nahumalan sangi sore kulaten yang justru dari najis apa mak bil mulakoti sebab ketemu najis. Pain balagha huma mengkalam temu apa mak huma ing kulaten bima ing kelan banyu. Wala taghayyuru bilan ora ana perubahan wujud di binasi fatuhurun moko nyucak. Kalau kusiro lan mongko lamun den akeh apa mak diira ditahurin kan nambahi banyu sing nyucekno. Falam yablugh mongko ora tumeka apa ikilah tahur huma ing kulat dan lam yadhur mongko ora suci apa mak. Wakilah tahirun la tahur. Jadi kayak kasus di Jakarta tadi, kalau ditambahkan tahur, jadi dua kulah yang najis terus ditambahi lagi dengan air yang banyak, misalnya dari Bogor, dari Bandung. Kemudian air yang banyak ini sempat mentohurkan, itu menjadi mutahhir. Sesuai ingkola badu ditafriki. Yang menjadi tidak tohur kan ditambahi tohur, kemudian falam yablugh huma itu lam yabdu. Iku wae wakila tohir la tohur. Tetap suci dulu meskipun tidak mensucikan. Lumayan kan. Status suci lah kan lumayan, harus nyaman lah, apa? Nyaman. Karena kalau Jakarta itu supaya buat sapi yang mlebu rono, macam-macam najis mlebu rono, tapi air tohur dari Bogor juga masuk. Lah yang tohur yang dari Bogor itu semoga masuk kusiro biirodi tohurin. Nah kasus Jakarta kan fayab bluhuma, orang kok falam jam bluhuma, tapi fayab bluhuma karena jumlahnya ribuan galon. Paham ya? Nah itu nanti menjadi tohir mutoh. Wa istasnaran dijabakna apa metatun apa batang lagi kang ana darah mujud lah kedhe metasa ilun kang iki. Fala tunajisu mung ora iso najis napa metah mayan ing barang cair. Alal masyhur ing atase kaul masyhur. Ya sesuai kaidah tadi berarti ini dok. Wa kadza fi qaulin kaya mengkene iki lah ada mutanjis fi qaulin dan siji kaul. Yaiku wa kadza fi qaulin wa kadzalan iku kaya hukum iki fi qaulin dan siji pendapat. Najsun te najis layu diriku kang ora iso nemokno hu ing hadan najsi apa torfon apa pandangan ribat. Nah ini kira di Hanafi kultu matur ingsun dal qaulu ta iki pendapat iku adzalul luwih tohe. Terus kadang Imam Nawawi ki intikal teng Hanafi termasuk niki. Jadi keyakinan Abu Hanifah itu termasuk najis makfu itu najis sing layu diriku torfon ora iso didelok mripat. Jadi misalnya kayak koyo uyah
Kowe nguyuh iku nak sing racak-racak itu kan ketok sebagai uyuh. Ya sudah kita banjur terus apa wong sing nguyuh udah kare wis diresiki. Ya sudah seperti itu suci. Kemudian kalau kita fair, umpama didelok nganggo alat mikroskop atau pembesar kan pasti ketika kowe nguyuh ceblok ning tembok itu kan ada pecahan-pecahan tadi apa? Rosas ya, rosasul baul apa? Cipratane uyuh. Lah cipratan uyuh ana sing mungkin sak dirham, ana sing cilik. Nah itu yang kadar yang kira-kira enggak bisa dilihat mata, misalnya sak pojoke dom. Itu nanti kalau enggak kebasuh tetap suci karena ini natsun sing layu drikuhu tarfun. Makanya selalu pertanyaannya dalam ilmu fikih itu begini. Ini rumah tenang. Hukum itu apa? Enggak, teman jawab aja. Hukum itu apa? Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Ayo jawab ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Lo gak jawab pertanyaan ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi? Yang terjadi. Yakin? Apa yang kita lihat? Yang terjadi. Nah, kalau yang terjadi berarti faktanya kita tetap kena najis. Bedanya kita tidak tahu karena saking kecilnya najis. Faktanya kita kena najis. Nah, ini misalnya kita melakukan moro pandangan pasti kena najis kan banyak tetong banyak. Cuma kita tidak tahu. Makanya hukum itu perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita ketahui atau yang terjadi. Nah kemudian kalau kita tahu dan terjadi pasti najis. Misalnya uyoyo ketok karena gede dan kita tahu kena sarung pasti najis. Tapi kalau enggak ketok karena saking kecilnya tetap najis apa enggak? Nah itu mirip dengan bab falak. Dia mirip dengan bab falak. Nah cara pendapatnya wong-wong Syafi'iyah sing diarani hilal itu ya yang bisa dilihat. Ya sing diarani hilal yang bisa dilihat. Jadi pendapat itu ya rodok desa. Untuk desa itu ya desa. Sakjane orang sing darani hilal iki sing wis ngliwati ufuk. Jadi berkonjungsi, beristima. Jadi ibaratnya ngene lho, ufuk misalnya ngene. Ya ini misalnya garis ufuk. Ini bulan kemarin, ini bulan depan. Ketika bulan sudah di sini, sudah melewati garis ini, meskipun 1 derajat, ya sudah miliknya ini. Paham ya? Tapi masalahnya kita tidak tahu. Kita mau mengatakan ini Ramadan, tidak tahu. Di mana-mana hukum itu bergantung kalau kita tahu. Sehingga orang Syafi'i mengatakan syaratnya ru'yah bil fi'li ya, Pak? Ru'yah bil fi'li ya kira-kira 2 derajat, 2,5 derajat. Karena itu bisa dilihat. Tapi pertanyaan cerdasnya adalah bagaimana kamu mengatakan ini masih Sa'ban, wong sudah melewati ufuk Sa'ban. Atau sudah konsumsi, sudah istimewa. Maka pertanyaannya hukum itu yang kita tahu apa yang kita terjadi. Kalau yang terjadi adalah bulan ini sudah melewati garis. Tapi masalahnya belum ada ta'alluqul hukmi karena kita tidak melihat. Makanya terus wong Syafi'i darani ya hukum itu ya bil fi'li. Paham ya? Cara Imam Subki padahal dia orang Syafi'i enggak, ya yang terjadi. Tapi lagi-lagi kecelakaan kita adalah kita sudah pakai politik identitas tadi. Geruya NU hisab Muhammadiyah. Terus repot. Padahal Muhammadiyah itu kan ya baru orang kemarin. Ya itu khilaf itu mulai dulu. Ya sekali gini lah kira-kira. Kira-kira begini. Aku misalnya Ali mangan sak piring. Sak piring munjung dipangan Ali. Kuarek sak puluhan terus dipangan salam. Sing entekno sapa cek tak kok. Salam. Tapi cara wong mantel nuruti mantel. Beda lho hukum. Ya misalnya aku ngekek li sego munjungi pangan kowe mbek salam. Soale muangan sak warek-wareke karek sak puluhan dipangan salam ben memenuhi syarat salam keduman. Sing entekno iso. Salam. Kok dekne sing terakhir. Nah, tapi bagi sing ngekeki kok salam kok kayak mau sidik. Tak kon ngangan mbek salam kok bontekno kowe. Cara sing ngekeki nyalano ali. Tapi cara matematika salam mau nyatane sak puluhan cara dibaro jenenge urung tek. Maka pertanyaannya gini. Kalau tahun 2000 entek kemudian Januari 2001. Ya Januari 2001. Darah ini abad 21 atau abad 20? Ya 21 karena meskipun baru 1 bulan Januari tetap bagian dari miliknya 21 balik malik 1 abad kan 100 tahun. Tahun 2001 itu abad berapa? Abad 21 meskipun bulan Januari. Paham ya? Nah, podo hilal itu setelah melewati ufuk, perasaan hilal, cara kowe dadi hilal kowe melok sapa?
melok bulan berikutnya apa melok bulan sebelumnya? Berikutnya meskipun baru 1 derajat. Itu madhabnya Imam Subki. Tapi tahu-tahu itu jadi milik Muhammadiyah. Yang ru'yatul fi'li tahu-tahu milik. Tapi sebenarnya itu tidak fair ya. Kalau kita sebagai ahli ilmu nggak mau tahu, kalau saya nggak mau tahu itu apa yang apa Muhammadiyah karena ini urusan ilmu. Nah tapi dalam konteks kayak Hasan anak saya itu, atau lagi penjual mobil, Hasan tuh lahirnya 2006 Desember. Ya 2006 Desember. Sing aku nyeksa ini tenang. Terus kula nate tamu 2006 iku wis mlayu. Anak kula iku cek rong Hasan iku mung urip karo iso. Ketemu wong sing lahir 2006 wis mlayu. Mergo Januari tak kira. Januari tanggal 1. Dadi nak takok wong Jawa nak iku sanam tahitan 2006. Tak wis mlaku, cangkem wis mlaku. Mergo 2006 iku Januari. Dadi anake mlayu. Wong 12 wulan. Paham gitu. Nah, tamunya ketemu kula teng mriki iku 2007 Januari. Anake semua. Lu ke sana 2006 kok orang mlaku. Desember akhir. Nah, makanya menurut saya, mari kita warai jadi wong pinter. Maka ngomong tahun, ngomong bulan itu adalah kebodohan dalam hukum detail, ya dalam hukum detail. Artinya ketika Hasan Januari itu sebetulnya baru 22 hari. Ya, misalnya lahir 2006, terus misalnya lahir itu tanggal 6 Januari, 6 Desember. Terus saya ini tanggal 2 Januari, anakku lagi umur biro 24 ditambah 2. 26 hari. Wong yo enak wae. Lahirnya tahun berapa? 2006. Berapa setahun berapa? Paham? Nah. Iya. Perasaanku anakku umur 26 hari. Wong jopo darani setahun. Mergo lahir 26 saiki 2000. Sing dekne 2006 tenan Januari, pelayon anake. Nah, misalnya hilal seperti makanya pertanyaannya hukum pakai tahun itu bahaya karena tidak detail. Makanya saya bilang berkali-kali, saya pernah ditanya Rasulullah itu wafat hari apa? Senin. Dimakamkan apa? Rebu. Kok 3 dino? Wong goblok. Mergo terus Senin, Selasa, Rebu. Terus muni, wah Nabi nak ngono jenazah rak suwi rak 3 dino. Mergo kabudut Senin, dimakamno Rebu. Mergo Senin, Selasa, itu kebodohan. Kalau seperti itu kita harus detail, apa? Harus detail. Biar tidak mengatakan jenazahnya Rasulullah terlalu lama di rumah. Sementara beliau mensyariatkan jenazah dipercepat. Itu nanti kalau itu 36 jam. Dia cuma muni 3 dino, 36 jam. Karena Nabi wafat itu sekitar jam 11 siang hari Senin. Dimakamkan Rebu sekitar jam 11 malam. Ya Rebu jam 11 malam, berarti malam Rebu itu ya namun berarti kalau jam 11 siang Senin, jam 11 siang Senin berarti Selasa jam 11 kan baru 24 jam. Paham ya? Sekarang tambah sekitar jam 11 malam dimakamkan malam Rebu. Tambah berapa itu? 11 sampai jam 11 malam. 12. Berarti 12 sama 24. Berapa? 36 jam. Jangan bahasakan Nabi tufiya yaumal isnin wa dufina yaumal arba'a. Kesannya Nabi 3. Makanya ini terus ceroboh. Akhirnya top dino rapopo ke Nabi itu keliru. Yang benar itu hanya 36 jam. Anak kurang normal. Mengawam lah kadang ngenteni anak ini Sumatera Kalimantan. Ya segitu apa nunggunya. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya detail. Apa? Pentingnya detail. Maka kamu jangan nyalakan Naksabadiyah kalau poso wis bahkan Naksabadiyah kan posone imam posone apa? Ini Senin ya. Naksabadiyah kan poso Ahad. Karena potensi tadi. Sekarang hakikat bulan itu kalau sudah melewati ufuk, ini cara bulan itu iso urip takoki melok sapa? Tahun 2001 Januari itu melok. Ya melok 2000 abad 21. Meskipun ikutnya baru 1 bulan. Ya sudah. Seperti itu. Jadi memang bab-bab itu harus detail. Misalnya kalau ingin oleh gak ke jamak ning Paringan. Ketika mau ke Jakarta boleh, mergo Paringan itu wis kecelok keluar dari Narukan. Syaratnya musafir sudah keluar dari kampungnya.
Tapi cara perasaan hati gue jamaknya paringan. Nah jamak ning Lasem kan keren, ning Jakarta. Jadi paringan wis jamak dari malaikat itu iya karepe kan. Cara kowe dadi malaikat lho, cara kowe dadi malaikat. Ana wong lunga, kula kan bolak-balik ning Pasuruan. Kula nak jamak ning Tuban. Nah, jamak ning Pelawangan yo oleh itu perasaan sawangane kok. Cara malaikat. Iya wong narukan ke jamak. Nah itu kan itu tadi. Terus saiki sing darani lunga piye? Sing darani lunga iku ngliwati batas kota. Tapi ana wong gak sing darani lunga iku keluargae wis kangelan goleki. Berarti yang paling harus kangelan. Yo durung keparingan wae orang kangelan. Mulane darani kaul dhaif nek ana wong darani mutlaqus safar soleh jamak, perkarane mosok ro pandangan wis oleh jamak itu masalah. Makanya hukum itu apakah yang terjadi? Apa yang kita lihat? Nah, cara mazhab Syafi'i yang kita lihat. Nah, hukum hakikat namung Allah piyambak ingkang pirsa. Sebetulnya saat kita nguyah, iku sing mbok baso kang dakarem tok ambek gebyur bekas uyah sing akeh. Hakikate pasti ada rasa sulbauli, cipratan-cipratan itu yang di tubuh kita. Paham ya? Tapi itu makfu karena la yudriku korfun, tidak bisa apa? Dilihat. Terus kata Imam Nawawi zal qaulu adhar napa? Zal qaulu adhar. Ya saya ulang lagi ini penting ya. Makanya saya pernah ditanya dalam ilmu tafsir, Gus katanya Allah itu matahari itu tenggelam di gunung, terbit dari gunung. Saya bilang itu Allah tidak sedang menghentikan hakikat, tapi melihat apa yang kamu lihat, pakai apa yang kamu lihat. Makanya Quran tulisnya watarosam saida tolaas tazawaru, bukan ora kok wasamsu tazawaru, tapi wataros samsa. Terus hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrub. Terus hatta idza balagha matjab samsi wajadaha tatlub. Nah, sekarang begini, misalnya kamu tak tanya, matahari itu tenggelam di mana? Kalau orang sini bilang di Gunung Lasem. Ra'aitu syamsa taghrubu fi jabali Lasem. Itu hakikat apa yang kita lihat? Yang kita lihat. Karena hakikatnya matahari itu akbaru minal ardi. Jadi enggak mungkin srengenge kok tenggelam di bumi. Fa innal syamsa akbaru jirman minal ardi. Tapi yang kita lihat begitu. Lalu yang kita lihat itu jadi hukum. Angger srengenge wis ketok surup ning bumi, maka boleh buka. Tapi apa pernah terjadi srengenge surup ning bumi secara ilmu falak? Tidak mungkin kan? Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Itu hebatnya Quran. Termasuk balaghah Quran, sesuatu yang tidak hakikat itu diisnadkan ke ru'yatur ra'i. Siapa yang melihat? Makanya disebut wataros samsa ida apa wataros. Ini saya ngomongin masalah Ashabul Kahfi napa? Subhanahu wa ta'ala sam data ta'at tazawaru an kahfi dzatal yamini wa idza gharabat takridun ay fi ru'yatika, dalam pandangan kamu. Hakikatnya kan tidak pernah terjadi. Maka hakikat kita ini kan sering ngomong tuh keliru, tapi dibenarkan karena itu yang kita ketahui, meskipun itu keliru. Dia nak muni kan gini, tolaati samsu, matahari ini terbit. Terus kamu bilang nanti gorobati samsu, matahari tenggelam. Dalam ilmu falak itu kan nggak pernah terjadi karena yang muter itu buminya. Mestinya anuti falak kan gini, in qolabat lanal ardu, fanahnu fi suflal ardi, falam naro samsa, watil ka'al-hurub. Nak ngomong kan panjang ngono. Kita sedang di bawah bumi, makanya rarok sering ini. Ya, tapi ngomong ngono kesuwen. Ayo buka. Kenapa wis buka? Ning ngisor bumi kan srengenge ra ketok. Tapi ngomong gampangnya kan srengenge wis surup. Tapi kan ini ada kejanggalan secara ilmiah. Bagaimana matahari yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih tinggi. Ya, makanya pertanyaannya hukum itu sesuai yang dilihat apa fakta? Itu termasuk balaghah Quran dalam hal-hal seperti itu dirjeno wataros samsa. Apa? Kamu melihat matahari seakan-akan begini. Ala qadri ru'yatika. Begitu juga hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Itu ainin hami'ah itu mata air yang panas. Ya kayak kowe misalnya pe surup kena moro pandangan delok matahari pe surup. Kan koyo-koyo tenggelam di laut. Ya kowe kan mendingan ya ra'aitu samsa taghrubu fil bahr. Saya melihat matahari tenggelam di laut. Yaitu ala qadri ma ra'aita, sesuai yang kamu lihat. Kalau itu hakikat kan iso umup srengenge apa iso umup laut perkara ditenggelami. Terus esuk serana srengenge meneh kan wis ajur ning lah.
Makanya itu palingan. Lah falak ya seperti itu. Kata Imam Syafi'i, karena Allah anatul hukma, karena Allah mengkaitkan hukum dengan yang kamu lihat, maka kalau tidak ru'yah bil fi'li, maka tidak termasuk hilalu Ramadan. Meskipun hilal sudah melewati ufuk. Paham ya? Tapi madzhab lain enggak, karena sudah melewati ufuk ya sudah ikut bulan berikutnya. Itu dulu ya khilaf ilmiah biasa. Hanya normal sebagai khilaf ilmiah. Tahu-tahu tadi jadi politik identitas. Percaya hisab, Muhammadiyah, percaya ru'yah. Angger aboge Naksabanti. Kalau menyesal kan jadi orang Indonesia, misal. Karena itu membunuh ilmu. Itu membunuh apa? Bagaimana mungkin satu ilmu dianalisis pakai ormas ora iso. Juga tuh kali kunut itu, orang kunut Muhammadiyah mana ada seperti itu. Zaman Rongono Muhammadiyah, Rongono NU, Imam Syafi'i wis kunut. Terus ke darah Imam Syafi'i NU. Berarti Imam Syafi'i pengikut Basim. Zaman dhisik Abu Hanifah wis sholat kunut. Terus ke darah Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Wong kauman Jogja anut Ahmad Dahlan. Nah saya itu menyesal sekali. Secara ilmu sama. Seharusnya kita sebagai ahli ilmu tetap kunut mazhabul Syafi'i, tarkul kunut mazhabul Hanafi. Ngelewati ufuk us ganti hilal mazhabus subhi, ru'yah bil fi'li mazhabus Syafi'i. Ya sudah seperti itu. Kita akan seperti itu terus sebagai ahli ilmu. Apa? Sebagai ahli ilmu. Meskipun kita kumpul-kumpul orang banyak, saya bawa umumnya wong, nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah. Tapi sebenarnya itu tidak fair. Karena Muhammadiyah dan NU itu lebih barusan kemarin dibanding macam-macam. Antara aku lagi bener Imam Syafi'i ono bener. Malah Imam Syafi'i ngendikan begini. Ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Imam Syafi'i itu parah betul. Sampai ngendikan fa innar ru'yah dzanniyah wal hisab qat'iyah. Karena ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Iya to namun. Saiki misale kiai-kiai ada muni sithik-sithik ru'yah, saiki aku takok. Kiai-kiai sing umumno santri nak engko bengi gerhana bulan. Iku ngenteni ru'yah apa delok kalender? Ayo jawab. Dadi rino delok kalender, "Cung, kok bengi salat gerhana?" Kenapa bahasa gerhana? Sono kalender. Iku dekne ngumumno berdasar ru'yah apa kalender? Lah kalender jeneng hisab apa ru'yah? Hisab. Mestine nak santrine fanatik ru'yah. Ya karwane Bang kok nek ketok gerhanane salat ta ora ya ora usah. Nah artinya apa? Tetap saja percayanya hisab sebetulnya. Lah nanti jam 8 betul kok ada gerhana betul memang baru boleh sholat gerhana. Ru'yah bil fi'li. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ngendikan gini, kowe sholat gerhana ya sakwise ru'yah bil fi'li ana gerhana. Tapi kowe aja terus ra roh ilmu, tetep wae kita roh nek gerhana berdasar hisab. Nah, tapi ngomong sing pengagum Syafi'i terus ora belajar hisab karwane nek ketok. Lha terus akhirnya anti. Padahal kita ngomong nono gerhana itu berdasar hisab. Maka nama gerhana kita bisa hitung. Maka sekarwan yuwaladhi ja'ala samsana wa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'alamu hadasasini wa rasya. Jadi itu jelas bisa dihitung. Mulane as-samsu wal qamaru hisban. Jadi ana srengenge, ana rembulan sebagai alat hitung. Kemudian samsiyah diaku masehiyah. Terus Komariah diaku Hijriah. Sebetulnya itu ya istilah politik ya gak ada seperti itu. Jadi tahun itu pasti Samsiah atau pasti Komariah. Terus kebetulan era Romawi Kristen itu nganggep tahun Samsiah darani Masihiyah. Terus era Sayyidina Umar duka. Saiki tahun Samsiah wis dipek wong Kristen. Kita harus darani Komariah ku Hijriah. Akhirnya terus jadi tahun politik. Jadi Samsiah darani Masihiyah, Komariah darani Hijriah. Aslinya ora ono hubungane zaman Nabi rong lahir ya sono tahun. Zaman Isa rong lahir ya sono tahun. Lane Quran tetep ngendikan as-samsu wal qamaru bi husban. Paham ya? Nah tentu Komariah itu sama Hijriah Samsiah ya cepat Komariah. Karena la samsu yang balilaha antudrikal qamara walal lailu sabiqun. Karena qamar lebih cepat, putarannya lebih cepat. Dan itu bisa dihitung. Nah, tapi setelah dihitung, apakah hukum itu ta'aluk dengan hakikat apa dengan yang kita lihat? Ya sekarang ini loh. Aku ngomong ini dengan Ali engko nak salam teko hormati. Sekarang hukum tekane salam itu berdasar hakikat apa berdasar royali? Hukum datangnya berdasar hakikat. Ternyata Ali turu salam wis teko. Hukumnya salam teko ya wis teko.
Tapi ahli wajib menghormati setelah dia tahu. Misalnya teko jebule delik kan gak roh. Aku teko ora hormati lah aku ora roh. Karena hukum ya ta'allaqu bil ilmi. Tapi hakikat gak ya ta'allaqu bil ilmi, hakikat ya ta'allaqu bil waqi'. No? Bil waqi'. Paham ya? Makanya ada itu yang ilmu jiliman. Hakikatnya salam wis teko, tapi ora perlu ana khitab takrib wong ora roh. Salah delik misalnya. Tapi hukumnya teko ora bergantung royali, roh ra roh nek teko ya tetep teko. Ketika bulan ngliwati ufuk ya jenenge wis tanggal baru. Paham ya? Tapi ora perlu ana ta'alluq iku awal Ramadan wong kita ora roh. Paham ya? Ya mulane sakjane ru'yah bil fi'li ambek hisab ora perlu dipertentangkan. Ya tapi zaman fitnah itu jadi polarisasi ini. Pokoknya enggak Rabuki, Nasab Bandi, Hisab Muhammadiyah, Ru'yah, karu-karuan. Ya itu enggak apa-apa ya. Untuk bahasa adat enggak apa-apa, tapi itu enggak bagus. Untuk bahasa ilmiah itu enggak bagus. Ya, untuk bahasa ilmiah itu enggak bagus. Fair bahasa Quran. Kalau sesuatu tidak hakikat, Quran bahasa wa taros samsa. Idza tola'as tazawaru an kafir. Apa hakikate tazawur? Ya ora mesti. Pokoke mbok delok sawangane. Napa? Mbok delok sawangane. Saiki tunggale koyo darani gerhana iki. Aku delok gerhana bulan. Rembulan tidak bersinar. Ya mergo ketutupan, tapi hakikate rembulan ya pancet. Sesuai kaya wong kuno dipangan buta. Terus dikentongi ben butane mlayu. Sesuai ra dadi ngono kabeh. Makanya itu jadi perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita lihat apa hakikat. Yang benar adalah hakikat sudah datang tanpa catatan kamu tahu atau tidak tahu. Cuma manatul hukmi nunggu kamu tahu. Paham jelas? Jadi itu benar. Mulane hakikatnya najis mesti terjadi. Cuma la yudrikuhu torfun. Dan yang jenis la yudrikuhu torfun itu makfu. Terus kultu dal kaulu adhar. Wallahu a'lam. Wal jari te banyu sing milih karo kidin kok jenenge banyu sing menang. Wa fil qadim lan iku teteng dalam qadim utawa ana pendapat layan jusu ora najis apa banyu bila tahoyuren kelan taporu rubah. Jadi kaul qadim mirip madzhab Maliki karena ketika kaul qadim artinya Imam Syafi'i itu masih dekat sekali ngatanya bahwa dia muridnya Imam Malik. Makanya dia berpendapat apa? Layan jusul mak sing bila tahoy. Jadi banyu sithik lah kok kena najis. Asal gak tahoyur ya ora najis cara kaul qadim. Berarti mirip madzhabnya siapa? Imam Malik. Wal qulatani te rong kula khamsin atiritin badadian takriban biasa. Wa taghayyur amu asir bi tahirin aw natsin. Iku tukmun aw launun aw rihun. Wal mutaghayyiru ta banyu kang keceluk rubah al muassiru kang ana bekase bi tahirin lan barang suci aw natsin iku ukurane tukmun. Iku rasane rubah. Aw launun to rupane rubah. Aw rihun utawa ambune iku rubah. Maksudnya ini loh namun banyu itu kan ada dua. Setelah rubah itu kan ada dua. Ada yang rubah tetap 100 tohir karena rubahnya bitohirin. Ada yang rubah kemudian menjadi najis. Yang ini misalnya pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Yang ini kalau kena baju menjadi najis. Jadi misalnya gini, saya punya air 1 gelas atau 1 ketel. Kemudian kena anci. Kenapa? Anci itu kan tohir. Kok kelihatan kemerah-merahan? Berarti ini mutahoyir karena launya rubah. Karena anci itu tohir, banyune tohir, pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Paham ya? Ya sudah, berarti rubah tenan karena rupanya rubah. Efeknya apa? Nggak boleh dipakai wudhu karena rupanya rupa anci. Nah sekarang sak ketel ini kena uyoe wedhus, terus berbau kecing. Berbau apa? Kecing. Ya sudah, ini berarti terbukti najis karena tahoyur berbau kecil, kencing tadi. Akibatnya apa? Karena ini najis, ya kita nyentuh air itu menjadi najis. Paham ya? Malah Imam Nawawi ngintikan apa? Wal tahoyur al muasir bitohirin al najis. Kalau bitohirin efeknya apa? Enggak boleh dipakai wudu. Paham ya? Kalau rubahnya dengan najis, efeknya ya kalau kita kena air itu menjadi najis. Paham ya? Karena tahoyur itu imma bitohir. Berarti efeknya hanya nggak boleh dipakai apa? Wudu atau najis karena memang muasirnya itu barang najis. Ya tentu yang kita kena itu menjadi najis. Mane wa taghayyur al muasir bi tayyirin aw najis kudu mun rubah rasane aw laun untuk rubah warnane aw rihun untuk rubah ambune. Ya tadi misalnya sak ketel kok kena darah wong, kok ambune nganti amis, berarti taghayyur. Karena tahunya pakai najis ya statusnya najis. Tapi kalau kena anci karena anci itu tohir statusnya ya tetap tohir. Tapi efek dari karena sudah tahoyur nggak boleh dipakai wudu.
Paham ya? Ya disesuaikan itu. Walawis tabal umpama dadi sepura apa maun apa banyu tahirun kang suci binat sing kelawan barang najis istata mongko istiad sapa wong wa tatahara lan sesuci sapa wong bimaklan perkara durna kang nyangka sapa wong tahara to ing sucine mak. Jadi kalau ada air suci kemudian muhtamil mungkin itu kena najis maka kamu istihad. Tapi wakilal didhawuhna apa ngene ing qadara lamun kuwasa sapa wong ala tahirin ngatasi barang suci biyakinin kelan yakin fala mongko ora perlu istihad fala yastahidu. Jadi misalnya ngene ana banyu ning bak. Banyu ning bak ketoke kok barasu liwat dilat. Tapi kamu tidak tahu betul itu betul didilat asu apa enggak. Cara sebagian kaul kamu boleh istihad. Piye-piye potensi enggak didilat asu. Nggih potensi enggak didilat asu. Tapi tetap ada keraguan karena asu tadi berlewat situ. Nah, terus ana kaul mau resiko. Ora usah jajal banyu iku, banyu gedeng liyane. Akeh jenenge apa ingko daro ala tahirin biyakinin fala. Jadi kalau ada pilihan tahir biyakinin fala dia enggak perlu istihad. Wal a'ma utawi wong sing picek ku kabasirin kok dina wong iso ningali fil adari ing dalem kaul adari. Auma'in walawis tabahama unta hirun binatsin auma'un wa baulun istabahamaun wa baulun. Dadi ana banyu iku kok mirip uyah, sing sitok uyah mirip banyu. Kowe ora roh. Lam yastahid mongko ora perlu istihad sapa wong ala sahih. Dia enggak perlu istihad karena pilihannya pasti kena najis, potensinya kena najis. Bal yakhlitoni balik nyampur sapa, bal yuklatoni balik dicampur apa mak lan baul supaya tayamam mongko tayamum sapa wong. Auma wardin utawa istibah kanggo kelawan banyu mawar. Ya tawadhu'a mengko wudu sapa wong dikulin kelawan saben-saben suci marotan ing sambalan karena tadi nak nyatanya ma'u wardin kan gak oleh digo wudu karena mutaghayyir, paham ya? Tapi kan gak najis. Yang satu ma'un mutlakun berarti sah digo wudu. Lagi wudu ping pindho. Nak kowe wudu pisan tok kan kemungkinan sing mbok pas ma'u wardin berarti wudumu tidak sah. Paham ya? Nah mbok jajar loro-lorone kan baru wudu ternyata ini ma'u wardin. Sing sitok ya mbok wudu pisan. Berarti kan mesti ono sing sah. Toh kamu gak punya resiko najis wong ma'u wardin. Ya jadi misalnya ono dua wadah potensi ini bekas ma'u wardin sisi ma'un mutlak. Kalau kamu wudu satu tok misalnya wudu yang kanan ternyata ma'u wardin kan tidak sah wudu kamu karena tidak ma'un mutlak. Padahal kamu tidak tahu mana yang ma'un mutlak ya jajal aja wudu ini sekali wudu ini sekali toh tidak punya efek najis. Beda kalau ini ma'un mutlak ini potensi ma'ul baul kamu tidak usah jajal wudu sekali salah kan kena najis. Nah, gitu cara berpikir wong fikih. Sekarang saya mikir ngono itu, ini kamu latihan pinter, belum? Ya, jadi ngaji latihan pinter, ngaji, kok ngaji swarga, 18 swarga, kok penak? Kalau nggak cocok, kok penak rami kerja swarga? Gue naik suwong, ngono lah, gue ngaji 18 swarga, toko majelis ngaji swarga. Kalau orang tahu, yang calon santri kok ngono apa-apaan? Aku mau di kaum yang tak karuna, nak mikir, lah ngono tuh enak kok ngaji ngantuk, boleh swarga, ngaji ngantuk boleh. Kalau aliran ngono sih ngaji ribuan, tapi nak 18 swarga. Kalau pulau sembrono. Ngaji wong mikir agama iki kaum yakilun di kaum ya tafakkur. Lah nek ngene ra apa modok terteka-teko. Akhirnya kenangane ngaji. Paham gak kok untuk kau buat iki ngaji. Kalau ada jenis kiai ngono wis repot. Aku mau mikir sembrono. Ya jadi kalau istibah ma'u mutlak be ma'u baul ora usah istihad. Seko potensi tapi nak istibah ma'un mutlak be ma'u wardin tawaddu'a bi kullin marratan. Wakila lahu berak kedua istihad istihad. Wa ini tak malah lamun nganggo sapa wong mak perkara dona kang nyangka sapa wong ku ing mak disangka suci mesti araka mongko kudu buak sapa wong ala akhara sing liya. Lah nek dekne wis nganggo sitok, apike sing sitok dibuak ben ora mamang, napa? Fa intaro kamu kalau meninggal sapa wong ku ing iraka wa ta kaya ora dadi rubah bodono persangkaane wong lam yakmal mongko ora perlu ngakoni sapa wong bisane lan sing kedua ala nasi ing atas sinas balik tayamum sapa wong bila ya adatin lan tamu bali salat fil ashahi ing dalam kaul sing asah. Titik. Walau akhbar lamun ngabari ku ing wong bitanat jusihi lan najise banyu sapa makbul riwayat sapa wong sing riwayate ditampa. Wa bayana lan jelasno sapa makbul riwayat asal bapak ing sebab. Au kana utawa sapa wong faqihan iku ahli fikih muafiqon tur nyocoki mazhabe mukhbar sing dikabari. Tamada mongko tetangganan sapa wong ku ing makbul riwayat, Misalnya kalau ini.
Misalnya Badrun apa wudu terus dari salam, Kang ojo wudu banyu iku najis. Tentu antara salam dan Badrun itu sama-sama mazhab Syafi'i yang mengatakan kena teleke wedhus iku najis. Paham ya? Sehingga ya harus percaya karena antara mukhbir dan mukhbar satu mazhab. Beda nak mukhbir dan mukhbar itu beda. Misalnya gini. Mukhbarnya itu bermadzhab royani atau ustukhri yang mengatakan rausul makul tohir, baulul makul tohir. Terus mendingan Pak ampun wudu ngangge banyu niku najis. Lah kena apa no Kang? Wow badhuai sapi. Tapi jari Imam Ustukhri kan rausul makul tohir. Ora apa-apa Kang. Uyai sapi wae kena tak cekol. Mulane nek ngene ya di Mekah. Pak biga-biga gak tau umroh. Ning Mekah iku ora adol apa? Apa uyai apa? Uyai unta didol terbuka. Uyai unta iku didol terbuka nang Mekah. Mergo baulul makul atau rausul makul. Nah kalau seperti ini harus ada kesamaan mukhbir dan mukhbar. Mulane misalnya koyo kangkang ning kene ana telek. Sono bar kita telek salat. Kang salat tembi ada. Lah kenapa? Kena telek pitik. Oh, ustukhri Kang, ustukhri. Ya repot. Mereka apa? Rausul makul, tauhid, baulul makul. Saya itu orang mentol. Jadi yo ketara kuning jare obat. Lah mutawi kula ora wani tuku alasane iki yo nak uya unta, nak uya sing bakule. Yo nak uya unta, nak uya bakule yo ora roh. Tahu-tahu wis apa? Botolan. Ya memang nafsiku ya unik kan ceritanya gini, ada banyak penduduk yang kelaparan. Mesti Nabi pas iku kok ngendikan dong penduduk sing kelaparan itu kon mangan iblis sodako, tapi liyakulu min arwasiha wa yasrobu min abwaliha. Mbok apa tae ekon mangan, uyo ekon ngumpi. Bla jare ditulis secara medis pancen uyo unta iku obat. Mulane tenggene Mekah dijual bebas terang-terangan. Lah kene kan mazhab Syafi'i nyekel tok wis. Imam Syafi'i mentahmilkan hadis itu kondisi darurat, nah, kita ini, nah yang lain enggak, memang Rasul Makul itu toh. Nah tentu seperti ini kan harus ada kesamaan antara mazhabnya mukhbir dan mukhbar. Makanya kata Imam Nawawi catatannya dia sebut muafikon, aukana faqihan muafikon. Karena nanti kalau tidak muafik kan ada salah paham. Paham ya? Sisi tok mukhbire darani uyah unta najis, cara mukhbare gak apa-apa. Makanya syaratnya apa? Auka nafaqihan muafiqan iktamada. Moko kudu itimat sapa wong hu ing khabara makbulir riwayah. Mun titik. Wa hilulan halal apa istimalu kulli ina penganggo saben-saben ada tohirin kang suci ila daban kecuali ada sing sangka emas wa fiddatan lan sangka perak. Fa harum mung haram wa istimal. Jadi misalnya ana wong mlete nganggo gelas emas senajan to suci itu haram. Ya karena dianggap berlebih. Maka ada ittikhadu fil asal. Nak tinggo haram, yo proses nganggone haram, gawene yo haram. Lah ya mesti ngene kowe duwe gelas emas yo haram. Berhubung nganggo haram sing gawe asal usule produsene yo kena haram karena produksi barang haram. Waya sikulan sapa al muwawahu sing disepuh fil asal dalam kaul asal. Tapi kalau sekedar apa? Gelas bertatahkan emas. Tapi tidak semuanya emas mumawah itu sah. Paham ya? Wan nafis kaya kutin filater lan nafis kaya kutin filater itu tidak apa-apa. Menurut koyo al mumawah. Wa ma dubbi babiza habin au fiddatin dubbatan kabira li zinatin harum. Wa ma te apa wae dubbi bakang den sepo apa ma bidzabin klan mas au fiddatin to perak. Dubbatan klan sepuan kabiratan kang akeh. Li zinatin krana engke-engkean yo harum moko haram apa iki. Jadi misalnya ke duwe pedang utawa duwe gelas atau di gelas gue engke-engkean bertatahkan emas tapi mayoritas nopo. Dan tujuannya hanya zina, gue wangkot-wangkotan, gue sombong-sombongan, aku orang kaya punya gelas dari emas bertatahkan apa? Emas berbalurkan emas itu jenis dobatan kabiro tujuannya dizi itu haram. Au solhirotan utawa dobah sing sidik tok muk bikodril hajat fala mongko ora. Karena itu namun dhisik iku kan belum banyak teknologi nopo peluluan. Seorang lagi ya, dulu zaman Rasulullah itu belum ada teknologi pelumeran ya. Nah yang paling mudah lumer itu kan hanya emas tuh. Karena emas kalau 24 karat kok meneh nek diobong. Kena sinar matahari wae napa? Leleh yang 24 karat ya. Gimana ya? Kulo iki menangi. Kulo kan termasuk peneliti sejarah tak baleni meneh. Jadi di sini misalnya Nabi pedangnya itu putung.
Nabi pedangnya putung. Dulu itu kan belum ada teknologi kayak sekarang. Itu statusnya jalan nak nopo ngerangket nomen nah itu nganggo nopo emas karena zaman itu sudah ditemukan teknologi emas. Jadi emas 24 karat dileleh noneng kono ya terus menyatu dengan pedang. Jadi saya gelasnya Nabi nanti pecah. Ya saya ulang lagi dulu gak ada teknologi. Satu-satunya teknologi adalah nak gelas pecah gue nyambung ya pakai emas. Tentu dulu emas banyak dan semuanya masih 24 karat. Maka satu-satunya cara itu ya didobah pakai emas. Nah ini namanya kalau misalnya gelas pecah kok digandetno pakai emas itu jenenge dobah sing lil hajat apa? Paham ya? Tapi kalau gelas rapi piye ono dobah emas gue gagah ini sebenarnya isi. Paham ya? Tadi kenapa zaman Nabi makanya pedangnya Nabi apa dubat bi dobatin apa pakai apa? Karena dulu yang dikenal orang ya hanya emas untuk kan gampang banget. Bahkan Quran ngendikan apa? Fa'amaz itu seperti itu al-khilyatin jabatum misalnya apa? Fasal atau diatum biqadariyah fahtamal sailu zabatum wa mimma yuqituna ali fin nari tiwa al-khilyatin aw mata'in jabatum mislu. Jadi dulu zaman dulu pun sudah ditemukan teknologi apa ngelola apa emas. Nah karena emas yang mudah leleh, kalau orang sekarang kan besi pun bisa namun dipanaskan sekian derajat. Nah kalau orang dulu tahunya hanya emas. Emas yang 24 karat itu nak dinggo mawon lumer nih, dinggo nang panas wae lumer. Yang asli loh, yang masih 24 karat. Nah, itu dulu kalau wadah Nabi pecah atau pedang pecah, makanya dulu pedangnya Nabi itu mukhalan bidzahab itu karena tadi kalau sudah mulai retak disepuh napa? Emas. Dan itu paling mudah. Napa? Paling mudah. Makanya tadi iki terangno napa? Al-saghiratan bi qadril hajat halal. Mongko ora haram. Au sohirotan utawa dobah sohiroh li zinatin krono pepaes au kabirotan to gede sekalipun di hajatin krono hajat jazafil asos. Itu tenggene sarah-sarah diterangkan karena pedangnya Nabi, wadah Nabi itu kalau pecah ya dulu dobahnya itu pakai apa? Emas. Tapi itu lil hajat apa? Lil hajat. Makanya cerita-cerita Fir'aun apa orang-orang dulu kalau misalnya giginya pecah itu digenti emas. Ngomong kuno, takon ngono. Ndak harus era Fir'aun, era Mbah kula, buyut kula nak dulu gigi itu penggantinya emas karena yang bisa dibentuk mirip gigi hanya emas karena tadi mudah sekali ya Pak? Mudah sekali. Kalau orang sekarang kan mesti aluminium bisa karena ada pemanasan teknologi sekarang. Kalau dulu bisanya hanya emas yang murni, seorang lagi emas murni. Paham ya? Terus itu era saja. Makanya contoh kitab-kitab kuno yang barang pecah dubi babidabin dobatan kabiro di sini oleh hajat di sini kajab bil mungkasir kayak apa ngaito barang sing apa dapat pecah itu dulu pakai apa? Pakai emas karena yang paling mudah. Jaza fil asr. Lawadub batu maudil istimal utawi nyepuh panggonan sing kecekel maksudnya kayak pegangan pedang ukawiri fil asr. Terus kultu ngucap ingsun al-madhab tahrimu dubbatil dhab mutlaq. Ini pendapat Imam Nawawi. Kultu ngucap sapa ingsun al-madhab utawi madhab mesti madhab ini tapi pikiran Imam Nawawi tentu tidak semuanya ulama ikut sesuai kaidah kemarin. Saya menceritakan apa saja yang dikatakan kitab Muharrar dan saya kalau punya pendapat saya bilang kultu. Jadi artinya gini yang mukadimah tadi loh. Kata Imam Nawawi kan saya akan fair semua khilaf yang diceritakan kitab Muharrar saya ceritakan di sini. Dan nanti kalau saya tidak cocok tak tutup dengan kultu. Artinya dawuh Imam Nawawi kultu itu tidak menghilangkan khilaf yang diceritakan Imam Rafi. Paham ya? Saya ulang lagi sebagai kaidah tadi ya. Semua khilaf yang dikatakan Imam Rafi semuanya saya tulis di sini. Dan kalau saya tidak sependapat saya mengatakan kultu. Artinya meskipun Imam Nawawi ngendikan kultu tidak menghilangkan khilaf yang dikatakan Imam Rafi. Kalau waca malih gitu ngono mawon, kalau waca malih. Fa innila ahdifu min husai'an al-ahkam aslan wala minal khilafi walau kana wahiyan. Saya jamin kitab saya ini tidak membuang khilaf yang ada di kitab Muharrar meskipun khilaf itu wahiyan. Dan nanti kalau saya tidak cocok saya tambahi kultu. Ini yang kultu ini mulai pendapat Imam Nawawi sebagai pribadi sebagai pribadi. Kultu berpendapat ingsun atau ngucap ingsun al-madzhabu sing madhab iku tahrim. Maksudnya al-madzhab al-mukhtar cara pikiran Imam siapa? Nawawi. Iku tahrimu dobbati dzahabi iku harame. Napa sepuan mas sudah kula gadah. Tahrim sudah kula banget. Di kitab Kawan
Kalau waca Bismillahirrahmanirrahim. Niki sing pendapat tadi kilap qultu al-madzhab tahrimu dobatil mutlaqan li anna fi al-khulaya terus wa aslu dobatil ina ma yuslahu bihi khalaluhu min sahifatin aw ghiriha. Ya. Jadi yang dikatakan doba adalah sesuatu sing go nemplek nggo jabrul mungkasir paham apa? Jabrul. Wa asyar. Itu dulu wal aslu fiha maruya wal aslu fiha maruya anna qatahu sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yasrafu fi kana musalsalan bi fiddatin lin sidaihi musa'aban bi khayti fiddatin lin siqaqihi. Jadi dulu memang teknologi itu hanya bisa untuk perak dan emas. Jadi kalau misalnya gelas pecah, gelas dulu kan bisa dari kaca atau dari apa? Aluminium. Satu-satunya cara untuk perekat ya kita pakai fiddah atau pakai das. Karena itu yang paling mudah dilelehkan apa? Dilelehkan. Makanya ini terus paham gitu. Terus niki annaqo dafahu sallallahu alaihi wasallam wadah atau gelas Nabi alladzi kana yasrafu fihi kana musalsalan bi fiddatin insidai karena pecah. Terus mriki redaksine musa'aban bi khayti fiddatin insiqafi. Jadi dulu itu sampai perak atau emas itu bisa dipakai dipakai apa? Alat jahit. Makanya dulu banyak mushaf yang dari emas. Saya pernah melihat di muka itu mushaf yang ditulis pakai emas. Karena dulu pelelehan emas itu sudah ditemukan apa? Sudah ditemukan. Makanya ini yang pikiran Imam Nawawi itu repot. Jadi kalau setuju khilaf tetap khilaf seperti yang di Rafi'i mau ini tetap kita ngikuti khilaf yang ada apa? Di Rafi'i meskipun Nawawi muni kultu, napa? Muni kultu, soal kultu pilihan di sini. Imam Nawawi, tapi tetap khilaf itu bagian ala khaliyah, tetap ala khaliyah khilaf. Dia jelas karena dulu tadi kalau qadahun Nabi mungkasir atau saifun Nabi mungkasir atau saifus sahabah mungkasir dulu teknologi satu-satunya memang direkatkan hanya pakai apa? Zahab atau apa? Fiddah. Itu karena yang sudah ditemukan teknologinya. Terus Imam Nawawi ngendikan kultu al-madzhab tahrimu dobbatid zahab. Tapi saya ulang lagi itu pikiran Imam siapa? Imam Nawawi. Tapi mulai pertama kan ada illa zahaban wa fiddatan yang dobbah kabirah li zina haram, shaghirah bi qadril hajat boleh atau kabirah lil hajat juga boleh. Ya saya ulang lagi ya. Dobbah cek pakai zahab atau fiddah khilafnya gimana? Li zina enggak boleh. Tapi kalau shaghirah bi qadril hajat boleh. Kabirah lil hajat juga boleh. Paham ya? Jaza fil asah dari Imam Rafi'i, jaza fil asah. Terus Imam Nawawi komentar qultu al madhab tahrim mudabbatid dhahab